Hai, welcome back to my channel. Madura, pulau misteri yang menyimpan fakta-fakta menarik di setiap sudutnya. Apakah Anda tahu bahwa Madura adalah tempat lahirnya olahraga ekstrim lempar cakera? Atau Anda bisa menemukan jembatan terpanjang di Indonesia yang melintasi lautan? Yuk kita gali lebih dalam keunikan pulau ini, di mana budaya khas dan tradisi tak tertandingi bersatu dengan keindahan alam yang mengagumkan. Pernah menjadi sebuah negara. Pada tahun 1948, Madura merupakan negara yang didirikan oleh kepala pemerintahan transisi Belanda di Jawa Timur, yaitu Van der Vlas. Hal ini bertujuan untuk melemahkan negara Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng keamanan di Jawa Timur. Pada masa itu, Madura mempunyai lambang negara sendiri, yaitu bendera berwarna biru dan putih. Namun keberadaannya tidak bertahan lama, hanya 2 tahun saja. Kemudian pada tahun 1950, negara Madura dibubarkan dan melekat ke Indonesia. Penghasil garam terbesar kedua di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, tambak garam di Madura menyediakan garam dalam jumlah besar bagi Indonesia. Bahkan menduduki peringkat kedua sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia setelah wilayah Cirebon di Jawa Barat. Wilayah Sampang mampu memproduksi lebih dari 300.000 ton garam setiap tahunnya. Tak heran jika penambangan garam banyak dijadikan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat Sampang. Sedangkan pada masa pemerintahan Sumeneb pada tahun yang sama, tempat ini menghasilkan garam sebanyak 190.000 ton dan di wilayah Pamekasan terdapat 140.000 ton garam dan Bangkalan menghasilkan 2.749 ton garam. Kuliner khas Madura. Mendengar kata Madura, tentu orang langsung teringat dengan makanan paling khas dari pulau tersebut, yaitu sate Madura atau sate ayam Madura. Sajian khas masakan Madura yang satu ini memang sudah mendapatkan pengakuan mendunia, bahkan terjadi peningkatan yang sangat besar pada pedagang sate Madura di seluruh Indonesia. Namun kuliner khas Madura tidak hanya sate saja. Banyak makanan yang diasosiasikan dengan daerah tersebut. Misalkan bebek songkem, sejenis bebek yang dimasak dengan bumbu hitam khusus lalu dikukus dengan daun pisang agar aroma dan rasanya nikmat. Ada lagi jenis olahan kulit bumbu, yaitu lorjuk, yang unik karena bentuknya yang memanjang. Lorjuk bisa diolah menjadi banyak masakan lezat. Setelah lorjuk goreng bahkan bisa jadi cemilan. Lorjuk rangginang rasanya yang lezat. Masakan ini sayang jika Anda berkunjung ke Madura. Tradisi menikah muda. Menikah di usia muda di Pulau Madura merupakan sebuah tradisi dan hal yang lumrah. Masyarakat di sana kerap menikah di usia paruh baya yang masih sangat muda, bahkan belum dewasa. Pasalnya, perempuan Madura bisa dilamar pada usia 14 tahun, laki-laki menikah pada usia 16 tahun. Tradisi nikah muda cukup unik sebab ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini. Misalnya hutang kasih sayang, perjodohan, hingga menjalin
hubungan kekeluargaan antar kerabat. Bahkan ada alasan lain seperti takut tidak mendapat jodoh nantinya. Bahasa yang multilevel dengan dialek yang berbeda. Penduduk atau masyarakat Madura memiliki ragam bahasa yang unik dan hampir mirip dengan bahasa di Jawa. Seperti halnya di Jawa ada yang namanya ngoko, krama, dan krama inggil. Bahasa Madura pun dikenal sistem yang sama, namun beda istilah yaitu jaiya, enggi enten, dan juga enggih bunten. Penggunaan bahasa multilevel ini sama saja seperti para suku Jawa, hanya saja kosakata berubah tergantung siapa yang diajak bicara. Namun, masyarakat Madura memiliki dialek kedaerahan sendiri, layaknya Mandarin. Beberapa kota di pulau ini seperti Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Bawean, Sampang, bahkan Sapudi, masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Namun yang paling sering dijadikan rujukan adalah Sumenep, karena kebiasaan raja-raja Madura zaman dahulu. Meski sangat religius, banyak masyarakat Madura yang masih percaya pada keajaiban dan tradisi. Karena itu, sudah menjadi bagian dari budaya mereka sejak lama. Hal ini terlihat pada berbagai ritual yang masih dilakukan hingga saat ini, termasuk Rokatase. Tradisi Rokatase sering dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai tanda penghormatan terhadap penguasa laut dan keselamatan. Dilihat dari prosesi dan tujuannya, tase roket ini tidak jauh beda dengan adat petik atau larung sesaji. Budaya sarungan. Orang Madura disebut dengan sarung. Artinya, dalam keseharian mereka lebih sering memakai sarung dibandingkan celana panjang. Tidak hanya digunakan saat beribadah, tetapi juga populer digunakan untuk bermain game, berbelanja, bahkan menghadiri pesta pernikahan. Secara tradisional, sarung merupakan pakaian yang sangat berharga dan merupakan wujud kesopanan serta branding. Tak hanya laki-laki, perempuan Madura pun kerap memakai sarung. Pengusaha besi dan warung. Madura terkenal dengan pengusaha jual beli besi bekas karena kegigihan dan kerja keras banyak orang Madura yang sukses di tanah rantau. Belakangan ini pun banyak kita dengar bahkan tahu karena hampir di setiap sudut daerah Jabodetabek terkenal warung Madura yang menjual kebutuhan sehari-hari dan buka 24 jam. Madura memang sebuah pulau yang penuh dengan kekayaan budaya dan alam yang menakjubkan. Selain itu, keramahan penduduknya yang hangat akan membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri. Jadi, jika Anda ingin mengalami keunikan dan pesona Madura, jangan ragu untuk menjadikan sebagai tujuan wisata Anda. Jangan lupa share, like, komen, subscribe, dan berikan super thanks kepada kami agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan video-video menarik untuk Anda. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih.